Pada video yang sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai struktur website yang akan kita buat. Sekarang kita bisa langsung mempraktekannya ya. Teman-teman bisa masuk ke Sublime Text. Dan seperti biasa, hal yang harus kita lakukan pertama adalah membuat file index.html dan style.css. File, new file. Lalu kita save. Kita masukkan ke folder yang tadi ya. Nih, my blog. Kita beri nama index.html. Kita save. Lalu seperti biasa ya, kita klik dot. Nah, seperti ini tampilannya. Kita save kembali ya. Sekarang yang kedua, kita coba save dulu untuk style CSS-nya ya. Klik file, new file, save atau control save. Lalu ketikkan style.css. Sebelum kita buat struktur HTML-nya, agar kita tidak lupa, kita hubungkan dulu ya antara HTML dan CSS-nya. Teman-teman masih ingat seperti apa isinya? Coba ketikkan link href style.css rel style sheet type text/css. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita coba ubah title-nya menjadi my blog. Coba kita lihat hasil sementaranya ya. Nih, indeks, kita klik 2 kali. Nah, masih halaman kosong dan ininya sudah berubah ya, my blog. Jika sudah, kita kembali lagi ke Sublime Text. Antara tutup head dan body, kita enter ya supaya terlihat. Nah, di dalam body, coba teman-teman ketikkan sesuai struktur HTML yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ini ya. Yang pertama header, lalu ada menu, artikel, dan footer. Kita buat seperti itu dulu. Header, menu, artikel, dan yang terakhir adalah footer. Jadi untuk membuat website, kita harus membuat struktur websitenya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Header, menu, artikel, dan juga footer. Jika strukturnya sudah selesai, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengisi bagian-bagian struktur yang sudah kita buat. Contohnya di sini ada tulisan my blog, ada isi dari bagian menu, ada judul, ada gambar, ada tulisan di dalam artikel. Nah, ada juga misalnya copyright dalam footer. Kita isi bagian-bagiannya dulu ya. Oke, yang pertama, tadi di headernya ada tulisan my blog. Nah ini ya, bisa teman-teman lihat tulisan my blog ini tulisannya besar dan juga tebal. Ya, sama seperti judul ini. Di bagian ini yang tulisannya besar dan tebal, kita bisa berikan yang namanya tag heading. Tag heading ini biasanya digunakan untuk membuat judul. Penulisannya seperti ini. H. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada H1 sampai H6. Yang akan kita gunakan sekarang adalah
H1. Di antara pembuka tag dan tutup tag, kita beri tulisan My Blog. Seperti ini ya. Tag heading ini, tadi kan isinya ada 6. Mulai dari H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Perbedaannya ada pada ukuran teksnya. Jika pada H1 ini ukurannya besar dan tebal, maka untuk yang selanjutnya H2 misalnya, ukurannya akan lebih kecil dari yang H1, namun tetap tebal. Dan begitu seterusnya menuju yang H6. H6 adalah yang terkecil, dan H1 adalah yang terbesar. Nanti bisa dicoba ya, dibuat mulai dari H2, H3, sampai H6, supaya bisa terlihat perbedaannya. Kita save ya. Lalu sekarang kita lihat hasilnya. Kita refresh ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Tulisannya tebal dan juga besar. Untuk materi pada video ini sampai di sini ya. Pada video selanjutnya, kita akan mengisi kembali bagian-bagian yang masih kosong, seperti yang menu, artikel, dan juga footernya. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya.